Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis kuliner, Bistik, dan Bento. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Siti Zahra Maulidina dari kelas Manajemen 22I. Baik, langsung saja ke latar belakang. Bisnis kuliner menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di Indonesia. Salah satu jenis bisnis kuliner yang menarik perhatian adalah restoran steak, yang menawarkan berbagai macam pilihan steak dengan berbagai cita rasa. Bistik and Bento adalah salah satu konsep yang mengedepankan keunikan dan kualitas dalam menyajikan steak. Bisnis kuliner, khususnya steak, memiliki potensi besar seiring meningkatnya permintaan akan makanan premium. Dengan lokasi strategis dan target pasar yang luas, Bistik dan Bento berkomitmen menyediakan pengalaman makan berkualitas dengan menu beragam. Selanjutnya ada visi. Menjadi restoran steak terkemuka yang dikenal dengan kualitas terbaik, kelezatan menu, serta pengalaman bersantap yang hangat dan nyaman bagi seluruh pelanggan. Selanjutnya ada misi, menyajikan steak berkualitas tinggi, memberikan pengalaman bersantap yang luar biasa, mengedepankan inovasi menu. Lalu ada tujuan, menjelaskan peluang pasar, aspek legal, sosial, dan teknologi, menyusun kebutuhan finansial untuk operasional. Selanjutnya ada aspek legal bisnis. Yang pertama ada nama usaha, Bistik and Bento, lalu bentuk usaha perseorangan, dan alamatnya di Jalan Pangkal Perjuangan, Tanjung Pura, Karawang Barat. Modal awal 1 miliar. Lalu perizinan lengkap ada SIUP dan IMB. Lalu selanjutnya aspek pasar dan peluang. Yang pertama, rata-rata potensi pasar harian 2.524 orang. Yang kedua, target pasar utama mahasiswa dan pelajar. Yang ketiga, peluang pendapatan harian 8.820.000. Yang keempat, strategi pemasarannya ada media sosial, yaitu Instagram, Facebook, TikTok. Lalu kerjasama aplikasi pengantaran ada GoFood dan GrabFood. Lalu event promosi dan spanduk. Selanjutnya ada aspek pestel. Yang pertama ada politik, kebijakan pajak mendukung usaha kuliner. Yang kedua ekonomi, stabilitas ekonomi lokal dan daya beli tinggi. Yang ketiga sosial, dukungan budaya ramah keluarga. Yang keempat teknologi, pemasaran digital melalui media sosial. Yang kelima lingkungan, pengelolaan limbah yang baik. Dan yang terakhir, hukum kepatuhan pada regulasi kesehatan dan makanan. Selanjutnya, aspek produksi dan teknologi. Lokasi dipilih berdasarkan efisiensi biaya dan aksesibilitas, sementara teknologi seperti sistem POS dan CRM diintegrasikan untuk efisiensi operasional. Total investasi untuk peralatan produksi mencapai 90.100.000, mendukung layanan berkualitas. Selanjutnya ada aspek finansial. Investasi awal sebesar 1 miliar digunakan untuk mendukung operasional Bistik and Bento. Dengan proyeksi keuangan yang menjanjikan, usaha ini diperkirakan mencapai break-even point dengan penjualan 1.700 porsi per bulan dan memiliki waktu pengembalian modal hanya dalam 8 bulan. Analisis menunjukkan bahwa investasi ini memberikan nilai tambah yang signifikan dengan net present value sebesar 4.533.622.000. Selain itu, proyeksi laba tahunan mencapai 1.210.000.000, menegaskan potensi keuntungan yang stabil dalam jangka panjang. Selanjutnya kesimpulan, dengan lokasi strategis,
potensi pasar yang besar dan strategi pemasaran yang tepat, Bistik and Bento memiliki prospek yang menjanjikan untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Investasi yang direncanakan dianggap layak dan menguntungkan dalam jangka panjang. Sebelum penutupan, silakan ada yang ingin bertanya? Baik, Siti Nuraini Mediayanti, silahkan. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini Mediayanti. Saya izin bertanya kepada Siti Zahra mengenai ada nggak sih kebutuhan yang belum terpenuhi terkait makanan premium seperti steak di daerah tersebut? Terima kasih. Baik, saya akan langsung jawab pertanyaan dari Siti Nuraini. Iya, ada kebutuhan akan restoran steak yang menawarkan harga terjangkau dengan kualitas baik belum terpenuhi. Kebanyakan restoran serupa masih tergolong mahal. Apakah jawabannya cukup, Siti? Iya, cukup. Terima kasih, Zahra. Terima kasih. Selanjutnya, Nabila Ratu Aisyah. Silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Nabila Ratu Aisyah. Iya, Izin silakan. bertanya, bagaimana pengaruh perubahan tren makanan sehat terhadap bisnis steak? Terima kasih. Baik, saya langsung menjawab. Dengan menyediakan opsi steak rendah lemak dan bahan organik, bisnis ini dapat mengikuti tren makanan sehat. Apakah jawabannya cukup, Nabila Ratu Aisyah? Cukup, terima kasih. Selanjutnya, Sherly Nur Afni. Saya Sherly Nurafni, izin bertanya, apakah bisnis ini memiliki potensi menjadi brand yang kuat di industri kuliner? Baik, saya akan langsung menjawab. Iya, dengan pemasaran yang baik dan diferensiasi, bisnis ini dapat dikenal sebagai destinasi steak terkemuka di daerahnya. Apakah cukup, Sherly Nur Afni? Cukup. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kalian. Sebelumnya, maafkan kalau jika ada kekurangan dan kesalahan kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.